Jumpa lagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Ari dalam pelajaran matematika. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang bilangan bulat pada subbab hitung campur bilangan bulat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Hitung campur bilangan bulat. Apabila dalam suatu operasi hitung bilangan bulat tidak terdapat tanda kurung, maka pengerjaannya berdasarkan sifat-sifat operasi hitung berikut. Yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat. Artinya, operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Nomor dua, operasi perkalian dan pembagian itu sama kuat. Artinya, operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Yang ketiga, operasi perkalian dan pembagian lebih kuat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Artinya, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Untuk lebih mudah mengingat, Bu Ari punya sebuah lagu, sehingga antara operasi kali bagi lebih kuat daripada penjumlahan pengurangan, lebih mudah untuk diingat. Kita nyanyikan bersama ya. Di sini senang, di sana senang, semua pelajaranku senang. Di sini angka, di sana angka, matematika paling ku suka. Kali bagi sama kuat haruslah didahulukan, sebelum pengerjaan tambah kurang. Tambah kurang sama kuat dikerjakan kemudian, itulah aturan hitung campuran. Nah, mudah bukan lagunya? Mudah diingat, dan kita juga bisa mengingat kalau operasi kali bagi lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan dan dikerjakan terlebih dahulu. Berikutnya Bu Ari akan membahas operasi hitung campur yang kemarin sudah kalian kerjakan, yaitu tugas 3 untuk nomor 3. Soal yang 3A, 24 ditambah 28 dibagi 4 ditambah 2. Kita lihat di sini ada operasi penjumlahan dan pembagian. Ingat tadi pembagian lebih tinggi atau lebih kuat daripada penjumlahan, maka kita kerjakan pembagian terlebih dahulu, sehingga hasilnya menjadi 24 ditambah, ini hasilnya berapa? 7 ya, 7 ditambah 2. Di sini 24 ditambah 7, 31 ditambah 2 sama dengan 33. Soal B, 46 dikurangi 39 dibagi min 3 ditambah 5 kali min 4. Ada pengurangan, pembagian, penjumlahan, dan perkalian. Ingat, perkalian dan pembagian lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi ini kita kerjakan terlebih dahulu, kita beri tanda kurung, kita hitung hasilnya. Ini tetap kita tulis dulu, 46 dikurangi 39 dibagi min 3 itu min 13 ditambah min 20. Kemudian min ketemu min jadinya kan positif, 46 ditambah 13, positif negatif menjadi negatif. Hasilnya ini dijumlahkan menjadi 59 dikurangi 20, hasilnya 39. Kita lanjutkan. Soal yang C, 30 dibagi 2 ditambah min 8 kali min 5 kurangi 1.
Di sini sudah ada tanda kurungnya, kita tinggal mengerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 30 dibagi, ini hasilnya berapa? Negatif 6 kali, ini hasilnya min 5, min 1 itu min 6. Kemarin masih ada yang menjawab min 4. Kemudian ini ada pembagian, kita kerjakan dahulu. 30 dibagi min 6 itu min 5 kali min 6. Min kali min adalah positif 30. Soal yang D, min 35 ditambah 5 kali 12 dibagi min 3. Ini ada perkalian dan pembagian lebih. Yang sebelah kiri perkalian, berarti kita kerjakan dulu perkalian. Min 35 ditambah 60 dibagi min 3. Di sini ada penjumlahan dan pembagian, lebih kuat pembagian, kita kerjakan dahulu. Sehingga ini min 35 ditambah 60 dibagi min 3 adalah min 20. Kita jumlahkan menjadi min 55. Kita lanjutkan yang E. Min 20 ditambah 8 kali 5 dikurangi 18 dibagi min 3. Di sini ada perkalian, kita kerjakan terlebih dahulu, demikian juga dengan pembagian. Hasilnya min 20 ditambah 40 dikurangi negatif 6. Sehingga min 20 ditambah 40 ini 20, ini min ketemu min jadi plus 6. Hasilnya 26. Yang F, 25 kurangi 9 kali 5 ditambah 12 dibagi min 3 kurangi 4. Ini perkalian terlebih dahulu, demikian juga pembagian. Hasilnya 25 dikurangi 45 ditambah min 4 dikurangi 4. Ini 25 kurangi 4 min 20. Min 20 dikurangi, ini positif negatif dikurangi 4 dikurangi 4. Jadinya min 24 dikurangi 4 sama dengan min 28. Bisa dipahami ya? Sekarang Bu Ari akan melanjutkan pada soal-soal penerapan, yaitu soal cerita. Contoh nomor 1, suhu udara di suatu tempat mula-mula min 2 derajat Celcius. Setelah 3 jam suhu udara turun sebesar 6 derajat Celcius. Berapakah suhu udara tempat tersebut? Kita lihat angkanya, mula-mula min 2 derajat Celcius, kemudian turun. Turun itu berarti negatif 6 derajat. Kita tuliskan dalam kalimat matematika. Untuk menuliskan dalam kalimat matematika tidak perlu pakai satuan, asalkan satuannya sudah sama. Sehingga ini min 2 turun 6, hasilnya menjadi min 8. Jadi suhu udara tempat tersebut setelah 3 jam adalah min 8 derajat Celcius. Contoh 2, pada musim dingin suhu di kutub utara mencapai min 28 derajat Celcius, sedangkan di kutub selatan min 50 derajat Celcius. Berapa selisih suhu kedua kutub tersebut? Untuk menentukan selisih, kita hitung dari suhu yang besar diselisihkan dengan yang kecil. Min 28 dengan min 50 besar mana? Kita ingat, semakin ke kiri angka semakin kecil, berarti besar yang min 28, ini lebih kecil min 50. Kita selisihkan, berarti min 28 dikurangi min 50. Ingat, min jadinya plus, min 28 ditambah 50, hasilnya
22. Jadi ini selisih suhu kedua kutub pada musim dingin adalah 22 derajat Celcius. Contoh yang ketiga, dalam suatu tes terdapat 60 soal. Jika benar diberi skor 3, salah skornya 1, dan tidak dijawab skornya 0. Hitunglah berapa skor Zulfa jika menjawab benar 52 soal dan tidak dijawab 3 soal. Untuk lebih mudah menghitung, kita bisa pakai ini. Tadi benar, skornya berapa? 3. Kalau salah, skornya -1. Tidak dijawab, skornya 0. Dari 60 soal, menjawab benar 52. Berarti benar skornya 3, ini kita kalikan 52. Sedangkan tidak dijawab ada 3 soal. Tidak dijawab kan skornya 0. Berarti ini dikalikan 3 soal. Padahal ada 60 soal. Sudah benar 52, tidak dijawab 3. Berarti ada 55. Sisanya 60 kurangi 55. Itu menjadi soal yang salah. Lalu kita hitung. 3 kali 52 berapa? Ini 6. Di sini 5 kali 3 15, berarti 156. Kemudian -1 kali 5 itu -5. Kemudian 0 kali 3 0. Nah, skor yang diperoleh Zulfa kita tinggal jumlahkan. Ini skornya. Berarti 156 ditambah -5 ditambah 0 atau 156 kurangi 5, berarti 151. Jadi skor Zulfa adalah 151. Bagaimana anak-anak? Bisa ya dipahami? Ini adalah 3 contoh yang Bu Ari berikan tadi untuk penerapan dari hitung campur bilangan bulat. Semoga bermanfaat. Untuk lebih jelasnya, supaya kalian lebih paham, kita akan berlatih soal. Terima kasih, semangat untuk belajar matematika.